Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan hadis Jibril yang tertunda beberapa pekan yang lalu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang barokah, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu amal solih bagi kita bersama. Mohon izin untuk bisa share PPT-nya. Belum bisa ya? Silakan, Zat, sudah bisa, Zat. Sudah terlihat? Ada ya? Ada, Zat, ada, Zat, ada, Zat. Ya, baik. Ikhwan fillah rahimakumullah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan Islam, ya, berdasarkan hadis Jibril. Jibril bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan apa itu Islam. Nah, pada pertemuan siang hari ini kita akan melanjutkan pertanyaan Jibril alaihi salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disaksikan oleh para sahabat kala itu. Akhbirni anil iman. Maka kabarkan, ceritakan kepadaku apa itu iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, al imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih dan seterusnya. Jadi ingin mengajarkan kepada para sahabat waktu itu yang sejatinya ini adalah pengajaran ya kepada kita semua umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memahami iman. Iman itu apa? Secara bahasa al-imanu at-tasdik. Jadi iman itu membenarkan. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, iman itu adalah tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Yang pertama, yang namanya iman itu adalah membenarkan di dalam hati, mengakui secara lisan, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Itu adalah iman. Nah, dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dalam rangka menyebutkan definisinya secara syar'i, tetapi lebih kepada menjelaskan apa saja yang perlu diimani, apa saja yang perlu diyakini. Kata Rasulullah, iman itu antuk minabillah, membenarkan secara pasti keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya Allah itu adalah zat yang menciptakan kita, zat yang mengatur, mengurus kita semua. Dia itu tunggal dan tidak ada sekutu baginya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa malaikatihi. Membenarkan, mengimani keberadaan malaikat yang jumlahnya ya tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu la ya'sunallah, tidak bermaksiat, tidak ingkar kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah karakter malaikat, terbuat dari cahaya, min nur ya, dari cahaya. Kemudian membenarkan kitab-kitab yang Allah turunkan ya. Jadi tidak hanya Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab panduan hidup itu, tetapi diturunkan juga kepada nabi-nabi sebelumnya ya, seperti Zabur, Taurat dan sebagainya. Kalau kepada kitab-kitab sebelumnya cukup meyakini, cukup mengimani bahwa betul Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab. Namun kalau kepada Al-Qur'an tidak cukup hanya membenarkan, tidak cukup hanya sekedar meyakini, tapi juga harus menjalankan dari Al-Qur'an ini, isi dari Al-Qur'an ini. Itu adalah konsekuensi keimanan kepada Al-Qur'an. Nah, kepada kitab-kitab terdahulu, kepada Zabur, Taurat misalkan, maka tidak dibenarkan ya mengimani kitab-kitab tersebut selain hanya sekedar meyakini.
Tidak boleh kemudian menjalankan isi Taurat, menjalankan isi Zabur, ya. Itu bukan tuntutan, bukan konsekuensi keimanan kepada kitab-kitab tersebut karena memang sudah terhapus ya oleh Al-Qur'an. Yang berikutnya, membenarkan para rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa rusulihi, membenarkan para rasul, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, mengutus para nabi, gitu ya. Nah, yang kelima, wa tu'mina bil yaumil akhir, wa bil yaumil akhir, mengimani, meyakini hari akhir. Kemudian yang keenam, wabil qadari syarri khairihi wa syarrihi, membenarkan qada dan qadar baik dan buruknya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita kenal sebagai rukun iman. Dan kalau kita telaah, kita renungi bersama, sedemikian rupa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membuat runutan rukun iman ini. Yang pertama, beriman kepada Allah, kemudian kepada para malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasul, hari akhir, qada dan qadar. Sebagaimana runutan rukun Islam, rukun iman pun digali oleh para ulama terkait dengan rahasianya, terkait dengan sirnya, terkait dengan kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membuat runutan sedemikian rupa. Kalau kita telah bersama, kenapa yang pertama diimani, yang harus diimani, yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis ini adalah keimanan kepada Allah, kemudian kepada para malaikat, kepada kitab-kitabnya. Nah, ini dilihat dari segi ya bahwa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah kunci ya, mengimani hal-hal yang lain. Mengimani rukun-rukun iman yang lain. Ya, mengimani malaikat ya, kemudian mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, ini turunan istilahnya ya dari mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah benar-benar bulat, yakin ya, maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak para malaikat, menugasi malaikat untuk menurunkan kitabnya kepada para rasulnya, maka kita akan dengan sangat mudah terbantu untuk mengimaninya. Bahwa ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan kitabnya kepada para rasul. Dan kalau ada orang kemudian dituruni oleh Allah wahyu, kitab dalam hal ini lewat malaikat, maka itu adalah rasul, maka itu adalah nabi, gitu kan. Nah, maka satu dengan yang lain saling terkait. Nah, kemudian untuk mengimani para malaikat, untuk mengimani kitab-kitab selain Al-Qur'an, untuk mengimani Rasul selain Kangjeng Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, untuk mengimani hari akhir, qada dan qadar, tentu ini butuh keyakinan kepada sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal, tidak bisa terindra. Apa itu? Ya, malaikat, kemudian kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah selain Al-Qur'an, kemudian hari akhir apalagi, ini kan sifatnya khobariyah. Sifatnya adalah kabar. Tidak bisa dibuktikan, tidak bisa diindra. Nah, mengapa kita mengimaninya? Karena termaktub di dalam Al-Qur'an. Nah, maka keimanan kepada Al-Qur'an, yang di dalam Al-Qur'an itu banyak dikabarkan, ya, hal-hal yang tidak bisa terindra, hal-hal yang gaib, namun kita wajib meyakininya, ini menjadi kunci juga bagi kita, ya. Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengabarkan terkait banyak malaikat, mengabarkan bahwa Allah pun menurunkan kitab-kitab kepada nabi-nabi terdahulu, kemudian mengutus para rasul, dan mengabarkan akan datang hari akhir, kemudian keimanan kepada qada dan qadar. Nah, maka keimanan kepada Al-Qur'an, kepada kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ini menjadi kunci untuk mengimani rukun iman yang lain yang memang tidak bisa dijangkau oleh akal. Iwan fillah rahimakumullah. Nah, berikutnya kita bicara terkait iman dan Islam yang saling meniscayakan. Di bagian pertama, ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa itu Islam. Kemudian barusan kita menelaah apa itu iman. Nah, sebetulnya bagaimana kaitan antara iman dan Islam itu? Kita telaah dalam Quran surah An-Nisa ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajam mimma qadaita
wa yusallimu taslima. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman. La yu'minuna. Nah, hatta yuhakimu kafi ma syajara bainahum, hingga mereka menjadikan kamu hakim. Hakim itu pemutus, ya, perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, mimma qadaita wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Jadi dalam ayat ini kalau kita telah ada kata-kata la yu'minuna. Kemudian di akhirnya wa yusallimu taslima. Nah, namun disambungkan ada korelasi bahwa keimanan dengan dengan Islam itu, ya. Ini saling berkorelasi dari segi bahwa keduanya saling meniscayakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minuna." Maka demi Tuhanmu sesungguhnya mereka tidak beriman. Nah, hingga mereka itu yuhakimu kafi masyajaro bainahum, menjadikan engkau Muhammad sebagai pemutus perkara di antara mereka yang mereka perselisihkan. Jadi intinya keimanan itu menuntut kita orang yang beriman untuk tunduk, untuk benar-benar menjadikan Rasulullah itu sebagai pemutus perkara. Kalau dalam konteks sekarang berarti sampai benar-benar menjadikan peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, baik itu Al-Quran ataupun As-Sunnah, sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan ini, kan itu. Jadi jangan sampai kemudian hanya ngaku-ngaku beriman, tetapi enggan menjadikan Rasulullah, menjadikan Al-Quran, menjadikan As-Sunnah sebagai pemutus perkara, sebagai solusi, ya, atas permasalahan yang dihadapi, kan itu. Jadi iman dan Islam saling meniscayakan. Di ayat yang lain, ya, Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan kita, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang A'rab itu Arab Badui berkata, amanna, kami beriman. Kul, katakan olehmu Muhammad, lam tu'minu. Mereka, ya, lam tu'minu, kalian itu belum beriman. Walakin kulu aslamna, tapi katakanlah aslamna, kami telah tunduk. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan kepada kita bahwa kalau sekedar tunduk, menjalankan apa yang diperintahkan misalkan, tapi tidak ada keimanan di dalamnya, nah berarti belum beriman gitu. Ya. Kalau kita mendapati misalkan seseorang ikut-ikutan berpuasa pada bulan Ramadan tanpa didasari oleh keimanan, maka ya tidak beriman, tapi hanya sebatas tunduk. Atau kalau dalam konteks fikih Islam, sebetulnya nanti kita mengenal ada yang namanya kafir zimmi. Yakni kafir yang tunduk di sebuah negara Islam, tunduk kepada keputusan Amirul Mukminin, gitu ya. Tapi sebetulnya mereka tidak beriman. Jadi hanya tunduk dalam ranah sosial saja, tidak beriman. Nah, kul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakanlah, lam tu'minu, kamu belum beriman, tapi katakanlah qulu aslamna, kami telah tunduk. Gitu. Jadi iman dan Islam saling meniscayakan. Nah, secara garis besar, kalau kita mau membuat skema antara keimanan dan keislaman itu, sebagaimana di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kalau Islam itu nampak, zohiron, ya, sholatnya kelihatan, mengeluarkan zakat kelihatan, apalagi mengerjakan haji, gitu ya. Adapun akidah keimanan itu tidak nampak. Karena sebagaimana definisi tadi, yang namanya iman itu, yang namanya akidah itu, tasdikun bil qalbi, ya, membenarkan di dalam hati, tidak nampak. Nah, namun para ulama kemudian, ya, menyempurnakan atau istilahnya membuat definisi yang jami'an mani'an, melingkupi apa yang ingin didefinisikan dan membatasi dari hal-hal yang bisa merusak definisi tersebut. Sehingga iman itu didefinisikan tasdikun bil qalbi, membenarkan di dalam hati. Kemudian wa iqrarun bil lisan, ya, mengakui secara lisan, wa amalun bil arkan. Nah, wa amalun bil arkan artinya menjalankan, ya, beramal dengan anggota badan. Artinya sebetulnya di banyak ayat ataupun di banyak nas, baik itu Al-Qur'an ataupun As-Sunnah, para ulama menyebutkan ketika disebutkan Islam secara tersendiri,
maka sebetulnya sudah mencakup keimanan. Ataupun sebaliknya, ketika disebutkan iman, maka sebetulnya itu sudah mencakup Islam gitu. Artinya ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah, kalau dibuat skema seperti ini, jadi ada akidah, ya, sesuatu yang tidak nampak berupa keyakinan, iman kepada Allah, kepada para malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Kemudian ada syariah, ada amaliyah praktis. Yang amaliyah praktis ini melingkupi semua hubungan yang mungkin terjadi, ya, yang dilakukan oleh umat manusia, oleh seorang manusia, ya. Karena kalau kita mau menelaah, ya, perbuatan manusia itu atau hubungan manusia itu tidak lepas dari yang pertama hubungan manusia dengan Khaliknya, dengan penciptanya. Ini yang kalau lebih dirincikan menyangkut ibadah mahdoh, misalkan saum, salat, ya, saum, zakat, haji dan lain-lain. Ini kan hubungan vertikal langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hubungan manusia dengan dirinya yang menyangkut makanan, minuman, pakaian, akhlak, gitu ya. Dia hidup misalkan terisolasi, menyendiri, tentu dia akan melakukan hal-hal ini, makanan, minuman, ya. Makan, minum, berpakaian, gitu ya. Nah, yang ketiga hubungan manusia dengan manusia. Ketika seseorang hidup dengan sesamanya, minimal 2 orang saja, ya. Minimal 2 orang saja. Apalagi ketika sudah hidup bermasyarakat, bernegara, tentu akan melakukan interaksi antar manusia. Yang dalam bahasa kekinian kita menyebutnya misalkan ada interaksi ekonomi, pendidikan, pidana, sosial budaya, pemerintahan. Nah, ini semua ini diatur oleh syariah. Konsekuensi dari keimanan, akidah kita kepada Allah, kepada para malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, qada dan qadar, berarti terikat dengan aturan, terikat dengan syariah Allah Subhanahu wa taala tadi. Dalam semua hubungannya, baik hubungan manusia dengan Khaliknya, sholat misalkan, ya, kita orang yang beriman senantiasa memperhatikan syarat dan rukun sholat. Apa yang membatalkan sholat? Ini kan syariat. Ya, makanan pun demikian. Kita sangat berhati-hati ketika disuguhkan kepada kita makanan. Ya, kita mengecek apakah makanan ini halal atau haram. Kalau halal, kita nyaman, kita tenang untuk memakannya. Tapi kalau haram, tentu kita tidak mau untuk memakannya. Ya, pakaian pun demikian. Ya, kita diberikan batasan oleh Allah Subhanahu wa taala, pakaian yang boleh dan yang tidak boleh dipakai, batasan aurat dan sebagainya. Nah, demikian pula terkait dengan hubungan manusia dengan manusia yang lain, ya. Di sana ada masalah ekonomi. Misalkan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini kan masalah ekonomi, ya. Kaila takuna dulatam bainal agniya minkum, kata Allah, supaya harta itu tidak berputar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Ini kan bicara terkait ekonomi. Atau misalkan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, an-nasu syuraka upi salasin, manusia itu berserikat dalam 3 hal. Fil ma'i wal kala wan nar, air, api dan padang gembalaan. Ini kan masalah ekonomi. Pendidikan pun demikian, pidana pun demikian, ya. Nanti kalau kita bicara masalah hukum fikih, ini ada yang disebut sebagai nizamul ukubat. Jadi sistem persangsian. Bagaimana Islam memberikan sanksi kepada peminum khamr, kepada pembegal, kepada pembunuh, kepada bugot dan sebagainya. Ini diatur. Kemudian masalah sosial budaya, masalah pemerintahan pun demikian. Nah, ringkasnya, ya, kalau kita mau buat semacam skema, jadi antara akidah dan syariah ini adalah 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Ibarat 2 sisi mata uang. Kalau ada koin, ya, ada 2 sisi, ya, dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Demikian pula Islam. Kalau kita bicara Islam, maka itu adalah akidah dan syariah. Itu adalah keimanan. Itu adalah amalan praktis yang saling meniscayakan. Ikhwan fillah rahimakumullah, berikutnya ini yang perlu menjadi bahan renungan bagi kita bersama. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Fatir ayat 32 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kata Allah, kemudian kitab ini kami wariskan. Kepada siapa? Alladzina astafaina min ibadina, orang-orang pilihan kami, kata Allah. Ya. Jadi kita ini sebetulnya kalau mau menyadari pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ketika meyakini bahwa Al-Qur'an itu adalah kitabullah,
diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah untuk menjadi panduan hidup kita, maka alladzina stofaina, orang-orang yang kami pilih itu insya Allah termasuk kita bersama. Min ibadina, dari hamba-hamba kami, kata Allah. Nah, dalam perjalanannya, respon orang pilihan Allah itu ketika menerima kitabullah, ketika berhadapan dengan Al-Quran, itu ada 3 kalau dalam ayat ini. Yang pertama, faminhum zolimul linafsih. Di antara mereka itu ada yang zolimul linafsih, yang menganiaya diri mereka sendiri. Apa yang dimaksud menganiaya diri mereka sendiri? Maksudnya, para ulama ahli tafsir mengatakan bahwa orang ini ya melakukan atau melanggar apa yang diwajibkan oleh Allah dan melakukan apa yang dicegah oleh Allah. Jadi taat jalan, maksiat pun jalan, mencampur adukan antara ketaatan dengan kemaksiatan. Kalau kita bicara ahkamul khamsah, hukum Islam itu kan, hukum taklifi, hukum yang menjadi apa istilahnya yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kan ada 5. Yang pertama adalah wajib, yang kedua adalah haram, yang ketiga sunnah, yang keempat makruh, yang kelima adalah mubah. Wajib artinya sesuatu yang kalau dilaksanakan berpahala, ditinggalkan dosa. Haram sebaliknya, ya, dilaksanakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Kalau sunnah, sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak dosa. Kalau kemudian makruh, makruh itu ditinggalkan berpahala, dikerjakan tidak mengapa. Kalau mubah, baik dikerjakan ataupun ditinggalkan tidak berdosa dan juga tidak berpahala. Nah, orang yang paminhum zalimul linafsi ini adalah orang yang masih sering meninggalkan kewajiban dan juga masih sering melaksanakan keharaman, ya. Apalagi hal-hal yang makruh masih sering dia laksanakan, hal-hal yang sunnah masih sering dia tinggalkan, kan gitu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Kategori yang kedua itu orang yang pertengahan, ya. Yang pertengahan itu yang seperti apa? Levelnya lebih tinggi daripada yang pertama. Kalau yang ini benar-benar menjalankan kewajiban, benar-benar meninggalkan keharaman, tapi masih sering melaksanakan yang dimakruhkan, masih sering meninggalkan apa yang disunahkan. Ini yang pertengahan. Kemudian ini level tertinggi, wa minhum sabiqum bil khairat. Di antara mereka itu ada yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Nah, kalau yang ini, jangankan yang wajib, yang sunnah pun dia lakukan. Jangankan yang haram, yang makruh pun dia tinggalkan. Nah, ini wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Zalika wal fadlul kabir. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, inilah respon ya ataupun dalam perjalanannya ketika orang yang beriman menerima Al-Qur'an sebagai kitabnya, ya, padahal orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala tidak semuanya kemudian lebih dahulu berbuat kebaikan, tidak menjadi sabiqum bil khairat. Ada yang pertengahan, ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Meskipun akhirnya, ikhwan fillah rahimakumullah, tiga-tiganya pada akhirnya akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa surga. Ya, tergantung amal baik dan amal buruknya nanti. Mana yang lebih besar, mana yang lebih berat gitu ya, timbangannya. Nah, itu. Kemudian, ikhwan fillah rahimakumullah, terkait gambaran orang yang beriman, gambaran orang mukmin. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun memberikan gambaran bahwa masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim. Orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, menyayangi dan mengasihi itu mislul jasadi, seperti satu tubuh, ya. Seperti satu tubuh yang apabila ada satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga, akan tidak bisa tidur, ya, akan ikut demam. Ini perumpamaan orang-orang yang beriman. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengumpamakan orang yang beriman itu adalah kalbunyani ya syuddu ba'duhu ba'do, ibarat satu bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Beliau mengisyaratkan dengan cara mengepalkan jari jemari beliau. Jadi dikepalkan, jadi saling menguatkan. Nah, itu perumpamaan orang yang beriman dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Baik, ini sudah mau pukul 1 ya. Berikutnya, ini hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan harga seorang mukmin atau muslim yang harusnya juga ini menjadi kebanggaan bagi kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allahi azza wa jalla min safaki dammi muslimin bi ghairi haqqin. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh lenyapnya dunia lebih ringan dalam timbangan Allah azza wa jalla min safaki dammi muslimin bi ghairi haqqin, daripada tumpah darahnya seorang muslim tanpa hak. Ini menunjukkan bahwa seorang muslim itu sungguh sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Andai saja dunia ini hilang, lenyap, itu masih lebih ringan dibandingkan dengan tumpah darah. Jadi tumpah darah itu menunjukkan terbunuhnya seorang muslim bi ghairi hak. Dalam hadis yang lain dikatakan, redaksinya adalah lahadamul Ka'bah hajaron ahwanu min qatli muslimin. Rubuhnya Ka'bah batu demi batu lebih ringan daripada terbunuhnya seorang muslim. Nah, demikian pula orang yang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qadrul mu'mini a'zamu indallah min zawali dunia. Nilai seorang mukmin lebih besar di sisi Allah dibandingkan lenyapnya dunia. Atau dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, la zawalud dunya ahwanu indallah min qatli mu'minin bi ghairi haqqin. Lenyapnya dunia lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak. Nah, ini hadis-hadis yang menunjukkan kepada kita satu dengan yang lain saling menguatkan meskipun beda redaksi ya. Diriwayatkan oleh beda periwayat, oleh beda rawi, tapi semuanya memiliki satu makna, menunjukkan kepada kita harga orang mukmin, orang beriman, harga orang Islam itu sungguh sangat luar biasa. Bahkan disebutkan oleh Allah, disebutkan oleh Rasulullah dibandingkan dengan lenyapnya dunia. Dibandingkan dengan rusaknya Ka'bah, itu masih lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan meninggalnya, dengan terbunuhnya orang yang beriman atau orang Islam. Nah, maka ini yang harus menjadi penguat juga bagi kita untuk benar-benar mensyukuri ya, benar-benar menjaga keimanan dan keislaman kita bersama. Iwan fillah rahimakumullah ya, itu terkait dengan iman. Yang berikutnya nanti kita lanjutkan terkait dengan Islam. Nah, barangkali dari para Bapak, Ibu, jamaah rahimakumullah, ya, sebelum dilanjutkan, nanti kalau misalkan masih ada waktu, bagian berikutnya yakni ihsan ya, dalam hadis Jibril itu, silahkan barangkali ada hal yang ingin disampaikan, ada hal yang ingin diperjelas. Ya, terima kasih atas penjelasannya, Ustaz. Mohon izin sudah ada pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz. Terkait sikap kita yang harus membenarkan adanya kitab-kitab Allah sebagai salah satu rukun iman. Sering kita dengar ada penceramah yang dalam ceramahnya mengangkat beberapa ayat dalam kitab suci yang lain, misalnya Injil. Padahal kita tahu bahwa kitab-kitab suci selain Al-Quran tidak bisa dijamin keasliannya. Bagaimana penjelasan atas hal ini, Ustaz? Ya, terkait dengan adanya penceramah yang dalam ceramahnya atau dalam tulisannya, dalam konten dakwahnya mengangkat beberapa ayat dalam kitab suci yang lain, misalnya Injil. Nah, yang pertama yang harus kita pahami bersama ada satu kaidah. Syar'u man qablana laisa syar'an lana. Syariat nabi terdahulu, syariat umat terdahulu itu bukan syariat bagi kita. Ya, andai saja misalkan saat ini ditemukan Injil yang masih orisinal, yang masih dipastikan kevalidannya, meskipun benar itu adalah Injil, tapi itu bukan syariat bagi kita. Karena kaidahnya syar'u man qablana laisa syar'an lana. Syariat orang sebelum kita, umat sebelum kita, itu bukan syariat bagi kita. Nah, kecuali syariat-syariat yang sudah dijustifikasi lagi oleh syariat kita. Misalkan, ya, khitan itu sebetulnya syariatnya Nabi Ibrahim. Ya, khitan, sunat. Nah, kemudian disyariatkan lagi
oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, namun bukan berarti bahwa kita ini menjalankan syariatnya Nabi Ibrahim. Kita ini menjalankan syariat Islam. Adapun kalau misalkan dikatakan khitan ataupun kurban, ya, syariat umat terdahulu, nah, bukan berarti kita kemudian menjalankan syariat tersebut, gitu. Jadi eh, apa konsepnya adalah kalau ada syariat umat terdahulu kemudian diambil lagi oleh syariat kita, ya, ada justifikasi lagi, ya, ada ketetapan lagi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu menjadi syariat bagi kita. Tapi bukan berarti menjadikan syariat umat terdahulu atau kitab suci umat terdahulu sebagai panduan bagi kita. Nah, adapun kalau misalkan isinya bukan masalah hukum, misalkan ada penceramah yang menjelaskan isi dari Injil, isinya adalah cerita atau kisah, ya, kisah umat terdahulu atau kisah nabi terdahulu yang tidak berkonsekuensi hukum, maka cukup diambil ibrohnya saja, diambil pelajarannya saja, ya, bukan dalam konteks kemudian mengambil syariatnya, gitu. Karena kan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah datang ke hadapan Rasulullah seorang sahabat membawa lembaran apa, Taurat kalau tidak salah, ya, membawa lembaran Taurat. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, apa itu? Ini adalah Taurat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam buru-buru menimpali, andai saja Musa, gitu ya, hidup pada zaman ini, pada zamanku, tentu dia akan menjalankan, ya, syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu prinsipnya. Dan dalam Al-Qur'an pun kan dikatakan bahwa Al-Qur'an itu musaddiqal lima baina yadayya. Itu yang pertama, membenarkan. Ya, Nabi Isa mengatakan kepada umatnya bahwa Al-Qur'an itu membenarkan apa yang ada pada kita, membenarkan Taurat, membenarkan Injil gitu. Jadi membenarkan membenarkan kitab-kitab terdahulu. Artinya Al-Qur'an menceritakan, mengabarkan bahwa Allah pun menurunkan kitab-kitab terdahulu. Kemudian wa muhaiminan. Muhaiminan itu menghapus syariat terdahulu. Kemudian yang berikutnya prinsipnya adalah wa may yabtaghi ghairal islami dina falayyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadi prinsip juga bagi kita, wa may yabtaghi, barang siapa yang mencari ghairal islami, selain Islam, dina sebagai agama, artinya menjadikan selain Islam sebagai agama, baik agama-agama samawiyah, maksudnya agama yang ada kitab sucinya. Pada saat ini, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, masih misalkan berpegang teguh kepada agamanya Ibrahim, kepada agamanya Isa, maka falayyuqbala minhu, tidak akan diterima, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan kelak di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Itu ya, itu. Ya. Mohon izin, ada 2 pertanyaan lagi, San. Oh, baik. Yang berikutnya, mengimani takdir buruk adalah salah satu dari rukun iman. Apakah takdir buruk yang menimpa seorang manusia sebenarnya sudah menjadi ketetapan Allah atau murni karena kesalahan atau kekeliruan manusia tersebut? Jadi yang harus kita pahami, dalam bahasa hadis Jibril tadi kan, wabil qadari, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam biasa diterjemahkan ke dalam bahasa kita Indonesia, ya, takdir gitu ya, atau kodok ya, takdir gitu ya, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jadi pertanyaan adalah sudah menjadi ketetapan Allah atau murni karena kesalahan atau kekeliruan manusia tersebut. Nah, sebetulnya pembahasan ini adalah pembahasan masalah yang pertama adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua terkait perbuatan manusia. Nah, kalau berkaitan dengan ilmunya Allah, kita meyakini bahwa ilmunya Allah itu meliputi segala sesuatu. Meliputi segala hal, baik yang telah dikerjakan manusia, ataupun yang sedang, ataupun yang akan dilakukan oleh manusia. Makanya bahasa sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, ini menunjukkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang akan dikerjakan oleh kita 1-2 menit berikutnya, apa yang akan dipilih oleh kita 1-2 menit berikutnya, itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, kan gitu. Nah, adapun perbuatan manusia, nah ini nanti dibagi menjadi 2 bagian, ya. Apa yang dikerjakan atau apa yang menimpa manusia itu dibagi menjadi 2 bagian faktanya.
Yang pertama adalah hal yang memang kita tidak bisa menguasainya, tidak bisa memilih. Kita dilahirkan sebagai orang Indonesia, kita dilahirkan sebagai orang Sunda misalkan. Apakah itu pilihan kita? Bukan. Kita dilahirkan sebagai laki-laki atau dilahirkan sebagai perempuan. Apakah itu pilihan kita? Bukan. Dan kita tidak bisa memilih. Nah, dalam hal ini tidak ada baik buruk dalam hal ini. Tidak dikatakan ini baik. Lahir sebagai laki-laki baik, lahir sebagai perempuan buruk. Tidak. Jadi tidak dihisab dalam hal ini. Gitu ya. Nah, yang kedua adalah hal yang kita bisa memilih. Kita memiliki kemampuan untuk memilih. Misalkan ketika dihidangkan di hadapan kita satu gelas susu dan satu gelas khamr, minuman keras. Mana yang akan kita pilih? Itu kan kita bisa memilih. Kalau kemudian kita malah memilih minuman keras, maka inilah kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan balasan buruk ya, memberikan dicatat sebagai perbuatan dosa. Ya. Ini yang dikatakan sebagai perbuatan buruk. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui sebetulnya apa yang akan dipilih oleh orang tersebut. Karena ilmunya Allah yang maha luas tadi gitu. Nah, itu kan kaitannya seperti itu. Jadi sebetulnya kalau kembali ke pertanyaan, sebenarnya sudah menjadi ketetapan Allah atau murni karena kesalahan atau kekeliruan manusia tersebut. Nah, ini dilihat dari perkara apa? Apakah perkara yang memang dikuasai oleh manusia, artinya manusia mampu memilihnya, ya, seperti tadi dihidangkan minuman keras dan susu, mana yang dipilih? Kalau yang dipilih adalah minuman keras, berarti itu perbuatan buruk yang berkonsekuensi dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah diketahui oleh Allah. Nah, ini mungkin yang biasa kita sebut sebagai ketetapan Allah atau apa yang telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Ya. Karena kalau semuanya diserahkan kepada Allah, kita mencuri, kan itu udah ketetapan Allah. Lantas di mana kemahaadilan Allah kalau kemudian orang mencuri diberikan catatan buruk? Ya, di mana kemahaadilan Allah kalau orang kemudian berzina, kemudian dianggap melakukan kemaksiatan? Kalau itu semua adalah ketetapan Allah. Gitu. Padahal berzina, mencuri, itu masih di dalam koridor hal yang bisa dipilih oleh manusia. Kecuali untuk hal-hal yang memang kita tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kekuasaan untuk memilih. Seperti tadi, lahir berambut kribo misalkan, lahir rambutnya lurus. Ini kan tidak ada catatan baik buruk gitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu sekilas terkait dengan permasalahan qada dan qadar, dan sebetulnya ini adalah permasalahan yang cukup panjang yang akhirnya kan di dunia ilmu kalam pun melahirkan ada yang namanya qadariyah, jabariyah, ahlus sunnah, kan itu salah satu pembahasannya adalah terkait qada dan qadar ini. Gitu ya. Berikutnya, selama ini kita hanya mengenal 4 kitab suci. Apakah artinya nabi atau rasul yang lain tidak memiliki kitab suci saat berdakwah kepada umatnya? Ya, kitab suci yang dijelaskan atau disebutkan di dalam Al-Qur'an itu kan biasanya kita mengenal ada bahasa wa anzalna ilaikal kitaba. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah di awal-awal kan yu'minuna yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, apalagi. Jadi mengimani kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, yang diturunkan sebelum Al-Qur'an. Kemudian kalau kita menelaah yang lain, dikenal juga dengan suhuf. Ada redaksi Al-Qur'an mengabarkan kepada kita suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, kalau suhuf berarti kan lembaran-lembaran. Gitu. Nah, apakah artinya nabi rasul yang lain tidak memiliki kitab suci? Ya, wallahu alam. Karena ini adalah perkara gaib, yang pasti bahwa setiap nabi, setiap rasul tentu diturunkan oleh dituruni oleh Allah Subhanahu wa taala wahyu. Ya. Karena syarat seseorang dikatakan sebagai nabi atau sebagai rasul adalah ada wahyu yang turun kepadanya. Nah, permasalahan apakah kemudian wahyu tersebut berupa lembaran, suhuf, atau berupa kitab suci? Nah, ini adalah perkara gaib, kita tawakuf ya kepadanya, hanya bersandar kepada apa yang dijelaskan oleh Al-Qur'an. Ya, ada kitab yang terkenal kan, kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa dan seterusnya gitu ya. Nah, selebihnya apakah Nabi Adam bawa kitab suci misalkan? Nabi Nuh bawa kitab suci, wallahu alam.
tidak ada penjelasan terkait dengan hal ini, jadi kita tawakuf ya. Yang pasti bahwa mereka semua adalah nabi yang dituruni wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan apakah memiliki kitab suci atau tidak, kalau tidak ada sumber yang menjelaskan kepada kita, dan sumbernya pun harus sumber mutawatir, sumber yang bisa dipastikan kebenarannya, bukan berupa ghalabatuzon, bukan hanya berupa sangkaan atau cerita-cerita Israiliyat gitu ya. Karena ini menyangkut permasalahan keimanan, mengimani kitab suci. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah Ustaz, semua pertanyaan yang masuk sudah Ustaz jawab dengan sempurna. Dan juga waktu sudah menunjukkan pukul 13:14. Mungkin mohon izin Ustaz, sebelum majelis berakhir ada yang Ustaz sampaikan untuk kami pesan-pesan terakhir. Ya, mungkin sebagai penutup, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kesempatan siang hari ini terkait keimanan ya dari hadis Jibril ini menjadi penguat, menjadi pengingat bagi kita semua untuk benar-benar bisa mensyukuri iman yang ada di dalam dada kita. Karena sebagaimana tadi disebutkan bahwa orang beriman, orang muslim, orang berislam, orang Islam itu ya lebih berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan dunia. Dibandingkan dengan hancurnya Ka'bah itu lebih ringan ya. Ya, lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hancurnya Ka'bah, hilangnya dunia lebih ringan di sisi Allah dibandingkan hilangnya orang beriman, dibandingkan hilangnya orang mukmin ya, dibandingkan hilangnya orang Islam. Maka berarti kita harus benar-benar bisa menjaga keimanan dan keislaman kita semua. Dan insya Allah pada kesempatan berikutnya ini masih ada satu bagian lagi mungkin ya terkait pembahasan ihsan dan tanda-tanda kiamat ya untuk menuntaskan pembahasan terkait hadis Jibril ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan keteguhan iman, keistiqomahan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.